Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pemuaian. Seperti apakah pemuaian itu? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pemuaian itu? Jadi, pemuaian itu adalah peristiwa bertambahnya panjang, luas, atau volume suatu benda ketika suhu benda dipanaskan atau suhunya naik. Pemuaian itu sendiri meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pada pemuaian panjang, untuk mencari pertambahan panjangnya, kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang, L0 merupakan panjang mula-mula, delta T merupakan perubahan suhu, dan alfa merupakan koefisien muai panjang. Kemudian, pada pemuaian luas, untuk mencari pertambahan luasnya, kita bisa menggunakan persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A merupakan pertambahan luas, A0 merupakan luas mula-mula, delta T merupakan perubahan suhu, sedangkan beta merupakan koefisien muai luas. Kemudian, pada pemuaian volume, untuk mencari pertambahan volumenya, kita bisa menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, yang dimana delta V merupakan pertambahan volume, V0 merupakan volume mula-mula, delta T merupakan perubahan suhu, sedangkan gamma merupakan koefisien muai volume. Nah, teman-teman, kita kan bisa lihat di sini alfa itu merupakan koefisien muai panjang. Teman-teman perlu ingat bahwa nilai beta itu adalah 2 kali nilai alfa, sedangkan nilai gamma itu nilainya adalah 3 kali nilai alfa. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang besi. Di sini bisa kita lihat bahwa panjang mula-mulanya adalah 1 meter atau LO sama dengan 1 meter. Kemudian untuk delta T adalah 100 derajat Celcius, di mana 125 derajat Celcius dikurang dengan 25 derajat Celcius. Lalu koefisien muai panjangnya atau alfa sama dengan 11 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah pertambahan panjang besi atau delta L-nya. Jadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Lalu kita masukkan masing-masing nilainya, yaitu 1 dikali 11 kali 10 pangkat minus 6 dikali 100. Kemudian 11 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, karena satuannya tadi itu meter, jadi kita akan ubah menjadi milimeter. Sehingga 11 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat 3. Karena meter ke milimeter itu dikali 1000. Sehingga hasilnya adalah 11 dikali 10 pangkat minus 1 milimeter. Atau delta L sama dengan 1,1 milimeter. Jadi, pertambahan panjang besi ketika dipanaskan di suhu 25 derajat menjadi 125 derajat Celcius itu bertambah sebesar 1,1 mm. Nah, cukup mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas soal yang lainnya. Sebuah tabung gelas diisi penuh dengan 50 cm3 raksa pada suhu 18 derajat Celcius. Bila tabung dan isinya dipanaskan menjadi 38 derajat Celcius, berapakah volume raksa yang akan tumpah?
di mana diketahui koefisien muai panjang gelas itu 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dan koefisien muai volume raksa 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Di sini diketahui volume mula-mulanya itu 50 cm3, kemudian delta T-nya 20 derajat Celcius karena 38 derajat Celcius dikurang dengan 18 derajat Celcius. Lalu diketahui alfanya itu 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian gamma gelas itu 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat di sini yang diketahui untuk panjang gelasnya itu kan hanya koefisien muai panjang gelas atau alfa, bukan koefisien muai volume gelas tersebut. Jadi, untuk menkonversi dari alfa menjadi gamma, itu dimasukkan pada persamaan seperti berikut. Seperti yang diketahui, gamma itu adalah 3 kali dari alfa. Jadi, gamma gelas sama dengan 3 kali alfa. Kemudian, masing-masing nilainya dimasukkan 3 kali 9 kali 10 pangkat minus 6. Jadi, gamma sama dengan 27 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Atau bisa juga gamma sama dengan 0,27 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pertambahan volume itu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa volume raksa yang akan tumpah. Jadi, untuk mencari volume raksa tersebut, kita mengurangkan muai volume dari raksa dengan muai volume dari gelas. Jadi, V tumpah sama dengan delta V raksa dikurang delta V gelas. Lalu, masing-masing kita masukkan rumus pertambahan volume. Jadi, V tumpah sama dengan V0 dikali gamma raksa dikali delta T dikurang V0 dikali gamma gelas dikali delta T. Kemudian, karena V0 dan delta T-nya itu sama, jadi kita bisa sederhanakan menjadi V tumpah sama dengan V0 dalam kurung gamma raksa dikurang gamma gelas balas kurung dikali delta T. Lalu kita masukkan masing-masing nilainya. V0 itu 50, kemudian gamma raksa 1,8 kali 10 pangkat minus 4 dikurang gamma gelas 0,27 dikali 10 pangkat minus 4 dikali dengan delta T yaitu 20. Jadi V tumpah sama dengan 1000 dikali 1,53 dikali 10 pangkat minus 4. V tumpah sama dengan 0,153 cm3. Nah, jadi volume raksa yang tumpah itu sebesar 0,153 cm3. Sangat mudah kan teman-teman? Itulah tadi pembahasan kita mengenai pemuaian. Semoga teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.